Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita masih membahas jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas latihan soal subtema 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan soal subtema 2 di halaman 55 ya, adik-adik. Halaman 55 ya. Di sini dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kerajaan Jenggala memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Juwita. Sayangnya kecantikan fisiknya tidak sebaik sikapnya. Putri Juwita sering membanggakan kecantikannya. Dayang-dayang juga sering mengeluhkan sifatnya yang kurang penyabar. Jika keinginan sang putri tidak terpenuhi, ia akan menghukum siapa saja orang di dekatnya. Suatu hari, sebuah wabah penyakit kulit menyebar di seluruh kerajaan. Putri Juwita pun tidak luput dari wabah tersebut karena ia sering bermain di luar istana. Kulitnya menjadi gatal sehingga sang putri sering menggaruknya hingga kulitnya terluka. Luka-luka itu membuat tubuh putri berbau tidak sedap. Tabib dari seluruh kerajaan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Pelayannya pun menjadi enggan melayaninya. Putri Juwita sangat malu dengan kondisinya yang tidak cantik lagi. Raja akhirnya memutuskan untuk menempatkan Putri Juwita di suatu daerah terpencil di luar istana agar penyakitnya tidak menular di lingkungan istana sambil menjalani pengobatan. Oke, itu tadi cerita dari Kerajaan Jenggala ya tentang Putri Juwita. Sekarang kita langsung ke nomor 1. Tokoh utama dalam teks tersebut adalah jawabannya yang B, yaitu Putri Juwita ya. Tadi yang diceritakan adalah tentang Putri Juwita. Nomor 2. Sifat tokoh Putri Juwita memiliki karakter, dan jawabannya adalah pemarah ya, yang B. Nomor 3, teks fiksi yang menggambarkan sifat manusia yang diibaratkan pada hewan dinamakan ya, sifat manusia diibaratkan pada hewan ya, cerita hewan atau binatang ya. Ini disebut dengan fabel ya. Kalau pantun itu adalah puisi lama ya, yang terikat oleh bait dan baris, sedangkan syair juga sama ya. Tapi yang membedakannya adalah sajaknya ya, ini terutama untuk pantun dan syair. Kemudian legenda. Legenda itulah cerita asal-usul suatu daerah, biasanya itu disebut dengan legenda. Oke, nomor 4, bacalah cuplikan teks fiksi berikut, lalu jawablah pertanyaannya. Di suatu hutan hiduplah seekor kambing yang kotor dan bau sehingga hewan-hewan lain menjauhinya. Hewan lain juga sering mengganggu kambing karena keadaan tubuhnya. Sebenarnya kambing sangat malu dengan bau tubuhnya. Tapi karena tidak memiliki teman, kambing tidak bisa membersihkan noda-noda di tubuhnya sendiri. Kambing akhirnya jarang keluar dari rumahnya karena tidak mau diganggu oleh hewan lain. Suatu hari kambing harus keluar dari rumahnya karena persediaan makanannya sudah habis. Saat mencari makanan di hutan, kambing terjerat oleh perangkap yang dipasang oleh pemburu. Tolong, tolong, teriak si kambing. Setelah beberapa lama, seekor kera mendekat karena mendengarkan teriakan si kambing.
Tenanglah kambing, aku akan menolongmu, kata kera sambil bergegas melepaskan ikatan. Tali dari tubuh kambing ya, bergegas melepaskan ikatan tali dari tubuh kambing ya. Kambing sangat berterima kasih karena kera mau menolongnya dan menceritakan apa yang terjadi padanya selama ini. Tidak usah berterima kasih kambing, kita sesama teman memang harus saling membantu, ujar kera setelah mendengar cerita kambing. Akhirnya kera membantu membersihkan tubuh kambing di sungai. Kambing sekarang sudah tidak bau lagi dan bisa berteman dengan hewan-hewan lain di hutan. Oke, pertanyaan yang A. Tuliskan sikap tokoh kambing dan kera pada cuplikan teks fiksi tersebut. Oke, di sini udah saya tulis ya adik-adik. Oke, jawabannya kambing adalah pemalu, kemudian kera itu suka menolong. Kemudian pertanyaan yang B. Tuliskan pesan moral yang ada dalam teks fiksi tersebut. Nah, pesan moralnya adalah kita harus menghormati satu sama lain agar tercipta kerukunan ya, termasuk tadi ya kambing ya, karena tubuhnya bau tidak ada yang mau dekat dengannya, padahal kita harusnya saling menghormati dan tolong menolong ya, agar rukun ya dengan satu dengan lainnya. Jadi adik-adik, kemudian selanjutnya muatan pelajaran IPA ya, KD 3.4. Nomor 1. Gerakan petani mengarahkan ayunan cangkulnya ke tanah merupakan contoh gaya ya. Jawabannya adalah dorongan ya, mengarahkan ke tanah berarti mendorong. Jawabannya yang B. Nomor 2, perhatikan aktivitas-aktivitas berikut. Pertama, mengangkat hasil panen ke gerobak. 2, sapi mengangkut gerobak berisi hasil panen. 3, meletakkan hasil panen ke dalam keranjang. Dan 4, menekan pompa sumur ke arah bawah. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan ditujukan oleh nomor, kita lihat ya. Tarikan ini mengangkat, ini berarti menarik. Sapi mengangkut gerobak berisi hasil panen ya, sapinya juga menarik ya. Kemudian yang nomor 3, meletakkan hasil panen, nah ini mendorong. Menekan juga mendorong, maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2 ya. Kalau kita lihat di sini 1 dan 2 ya, jawabannya adalah yang A. Nomor 3, kegiatan membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya, mengubah bentuk benda. Nomor 4, suatu hari Made dan teman-temannya ikut kerja bakti membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Saat itu Made mendapat tugas untuk menampung sampah daun ke dalam karung dan memindahkannya ke rumah kompos. Berdasarkan cerita tersebut, aktivitas Made yang menunjukkan gaya berupa tarikan dan dorongan adalah, oke, untuk yang nomor 4 di sini ya, sudah saya tuliskan. Nah, ya. Gaya tariknya yaitu mengangkat karung berisi sampah daun, kemudian gaya dorongnya meletakkan karung sampah ke rumah kompos. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana cara melontarkan anak panah ke arah yang cukup jauh? Jelaskan. Nah, oke, jawabannya adalah dengan menarik tali busur lebih jauh ya dari tarikan pertama ya. Jadi pas saat tarikan pertama itu kita tarik tali busurnya lebih jauh ya pada saat tarikan pertama. Oke, kemudian kita ke muatan SBDP. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3 ya. Ini adalah tarian khas suatu daerah, ini yang bagian A dan juga bagian B. Ya, ini ada 2 tarian daerah yang berbeda-beda ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, gerakan tarian A adalah lincah dan cepat. Ini terutama pergerakan tangan, ya, kepala, jadi dan tubuh bagian atas ya, ini yang pertamanya. Oke, jawabannya adalah yang B, yaitu lincah dan cepat.
Nomor 2, anggota tubuh yang paling aktif digerakkan dalam tarian A adalah, nah ini ya tadi ya, anggota tubuh bagian atas. Kita lihat di sini gambarnya ya. Ya. Ini adalah bagian tubuh sini ya yang digerakkan, ada tangan, ada kepala, kemudian ada membungkuk juga ya. Jadi ini tubuh bagian atas. Jawabannya adalah yang C ya. Anggota tubuh bagian atas. Selanjutnya, tarian B berasal dari daerah, kalau kita lihat gambar sini ya, ini dari Bali ya Adik-adik, dan memiliki ciri gerakan yaitu lincah dan agak rumit ya, ini gerakannya, terutama ini gerakan kepala ya, melirik. Nah itu oke, jawabannya adalah yang B, lincah dan agak rumit, itu dari Bali. Kalau yang A itu dari Aceh ya Adik-adik. Kemudian selanjutnya kita ke soal nomor 4. Perhatikan lirik lagu daerah berikut. Gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi sak latar, wakul glimpang segane dadi sak latar. Lah, bagian tubuh yang paling banyak digerakkan berdasarkan lirik lagu tersebut adalah gundul-gundul pacul. Gundul berarti kepala ya, kepala digeleng-gelengkan ya, berarti bagian tubuh yang paling banyak digerakkan. Nah, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi sambil menggerak-gerakkan bagian tubuh, terutama kepala ya, tangan dan kepala ya, atau bagian tubuh atas itu ya. Jadi sambil berjalan ya, kepalanya digerakkan, tangan-tangannya juga ya. Kemudian nomor 5, tuliskan ciri-ciri gerakan tarian daerah dari Sumatera dan Bali ya. Kita lihat tadi ya, untuk yang di soal nomor 1 sampai 3 tadi ada gambarnya. Nah ini ciri-cirinya ya. Oke, gerakan tari dari daerah Sumatera itu gerakannya cepat dan lincah, sedangkan gerakan tari dari daerah Bali itu gerakannya dinamis dan lebih santai ya, dari tarian Sumatera. Kita lanjut ke soal berikutnya di muatan IPS ya. Nomor 1, kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut kegiatan produksi ya. Oke, kalau distribusi itu pengiriman, konsumsi itu memakai ya. Nomor 2, fungsi pasar induk bagi petani dalam kegiatan ekonomi adalah pasar induk itu sebagai distributor ya. Nomor 3, pendistribusian barang-barang produksi ke seluruh daerah membutuhkan jasa. Nah ini jawabannya adalah transportasi. Jadi untuk mengirimkan barang-barang produksi tentunya kita butuh jasa transportasi atau jasa pengiriman ya, transportasi. Nomor 4, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Tuliskan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi tersebut. Nah, pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi di sini ya, ada pemilik gudang penampungan barang atau jasa pengiriman. Ini adalah pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi ya. Kemudian nomor 5, jelaskan kegiatan ekonomi yang terjadi pada padi hingga menjadi nasi. Ini ya Dedek saya buatkan seperti ini. Jadi petani padi, kemudian dimasukkan ke lumbung padi. Nah dari lumbung padi ini ke jasa pengangkutan beras ya. Dari lumbung ini kan tadi ditumbuk ya padinya ataupun diolah supaya menjadi beras, kemudian dikirim melalui jasa pengangkutan beras. Dari jasa pengangkutan beras ini ke pedagang beras. Lah pedagang beras kemudian konsumen atau pembeli beras yang lalu mengolah menjadi nasi ya. Jadi dimasak kemudian menjadi nasi. Dari petani awalnya kemudian terakhirnya ke konsumen, kepada kita semua ya, yang membeli beras untuk dimasak menjadi nasi. Itu ya Dedek. Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya di halaman 58 ya. IKN nomor 1, contoh keragaman individu adalah ya.
contoh keragaman individu itu ada ini ya, beberapa, ada keragaman fisik, keragaman suku, dan juga keragaman agama. Nah, sebenarnya masih ada lagi yang lain ya. Jadi ada banyak keragaman individu itu. Ini saya berikan 3 contoh. Lanjut ke nomor 2. Keragaman individu yang terkait dengan kegiatan yang disenangi adalah hobi. Ini jawabannya, hobi atau kegemaran ya. Berarti kegemaran individu yang terkait dengan kegiatan yang disenangi, jawabannya adalah hobi atau kesukaan atau kegemaran. Nomor 3, tuliskan manfaat keragaman individu ketika kamu berada di lingkungan. Nah, yang A ini di lingkungan sekitar rumah atau masyarakat ya. Kemudian yang B ini di sekolah ya. Oke, jawabannya di sini manfaatnya apa? Nah, yang pertama, di lingkungan sekitar rumah atau masyarakat ya. Saat kerja bakti dari gambar tersebut, manfaatnya lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kemudian yang gambar B, di lingkungan sekolah ketika makan bersama saat istirahat, yaitu manfaatnya semakin akrab dengan teman. Lanjut ke nomor 4. Suatu hari Bu Guru meminta tolong kepada Dedi untuk membagi tugas kepada teman-temannya saat kerja bakti keesokan harinya. Dedi pun meminta kepada teman-temannya untuk berdiskusi dan menentukan peralatan yang akan dibawa oleh masing-masing temannya. Namun ada satu siswa tampak tidak peduli dengan kegiatan kerja bakti tersebut. Menurutmu apa yang akan terjadi jika ada siswa bersikap demikian? Jelaskan. Nah, ini ya. Jadi sudah dibagi-bagi untuk kerja bakti, ternyata ada satu siswa yang tidak memperhatikan ya, disuruh membawa apa misalnya. Nah, ini kira-kira maka hal yang terjadi dengan peristiwa tersebut, kerja bakti tidak berjalan lancar dan tidak cepat selesai ya, karena adanya siswa yang tidak peduli ya. Jadi adik-adik, untuk pembahasan latihan soal subtema 2 di tema 8 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan ya. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4 ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas di subtema 3 ya, berarti tema 8 subtema 3 ya. Tetap ikuti terus di channel YouTube Rifa Nesta. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.